Halo guys, selamat sore. Jumpa lagi Tetap Semangat bersama Dapak Agroindonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Nampak kita geser ke atas sedikit, suasana mendung. Ini di seputaran radius mungkin 40 kilo. Biasanya dengan kondisi seperti ini ada hujan guys. Namun di tempat kita setelah hujan yang terakhir sampai hari ini tidak ada hujan, persisnya sekitar 3 bulan yang lalu. Sampai kita tanam berkisar antara umur 22-21 masih belum ada hujan. Ini kita kembali mereview hasil aplikasi herbisida benfuron yang kita mix dengan Saturn D cair. Nampak sekilas kita di Brada Kejauhan, kita tidak mungkin turun untuk mengambil gambar karena lokasinya yang tidak memakai sepatu boot, yaitu kuning-kuning guys. Nampak kuning-kuning adalah yang sudah mati rumput, diantaranya golongan tegi, golongan belembem, golongan jawan. Terlihat mati setelah antara 5 hari ini, persisnya 4 hari ke atas. Ini kurang lebih 4-5 hari lah, 3 hari ya, sekitar 5 harian. Nampak kuning-kuning. Ini yang di lokasi yang sangat full rumput, kuning-kuning sampai ke sana. Adalah aplikasi herbisida Saturn D cair guys, dengan benfuron dosis 25 gram. Ini untuk Saturnnya sengaja kita tambah, dosis kita lebihkan. Yang semula setengah tutup 30 mili, 25 mili, ini kita kondisikan 50 mili. Artinya Saturn D cair 50 mili bisa 60, bisa 70 bila kondisi rumput seperti ini. Untuk benfuronnya kita pakai 25 gram untuknya 1 saset. Ini terlihat menguning mati. Ini yang di jarak dekat di pinggiran pematang. Dari sekilas nampak kuning, yaitu racun purna tumbuh guys. Sebenarnya kita sudah tidak heran dari berbagai perlakuan herbisida yang pernah kita coba, mulai semua yang berada di merek pasaran, mulai dari Bayer, Ristar, Topshot, Basmirata, sampai yang Nomin, semua Clipper Cleanser, semua yang berada di pasaran yang milik dari perusahaan pestisida. Dengan kematian seperti ini sebenarnya kita tidak heran, karena yang pernah kita coba di berbagai herbisida purna tumbuh ini pasti juga mati seperti ini. Tapi dilihat dari gejalanya, ini yang paling bagus guys. Namun di antara paling bagus itu sifatnya herbisida purna tumbuh nantinya pasti akan tumbuh lagi. Ini dikondisikan seperti ini, terlihat mati-mati. Namun jika tidak dilakukan pencabutan manual ataupun pembersihan yang lain, misalkan kita biarkan nampak juga kotor, kusam, ini nanti diperkirakan juga akan tumbuh lagi, lebat lagi, dan terlihat saat mulai mengeluarkan malai nampak rumput. Tidak mungkin untuk dicabut, tidak mungkin untuk dilakukan pengokrokan karena mengganggu tanaman utamanya. Maka dari itu kesimpulan yang kita amati sebenarnya namanya pengendali, artinya dikendalikan biar tidak merajalela. Artinya juga si herbi ini apapun mereknya, apapun bentuknya, yang jelas bagus semua.
Namun yang perlu diperhatikan mungkin cara aplikasi juga dosisnya yang perlu ditambah agar nanti tidak stres, juga rumput ini akan mati namun padinya tetap aman. Nampak seperti ini. Ini adalah kemarin yang kita tinggikan dosis, artinya memang kita uji coba untuk rumput yang sudah tinggi bagaimana hasilnya. Kita bergeser ke sebelah kiri. Sebelah kiri ini yaitu dosis normal, namun juga rumput juga berkurang, tapi di tengah-tengah sana guys itu juga ada yang menguning dan mati. Terus kita bergeser. Memang aplikasi herbisida ini disarankan yaitu beberapa kali beriringan dengan pupuk, biar tidak terjadi stagnan di padinya, stres. Terlihat ini kemarin hari ini mupuk, besoknya kita semprot, nampak tidak terjadi stres sama sekali karena ada tambahan nutrisi dari pupuknya yang sebagai penetral agar tidak terjadi stagnan atau berhenti tumbuh. Biasanya ditandai daun-daunnya jebrik, berhenti tumbuh, kaku, dan semacam tidak mekrok daunnya guys. Nampak seperti ini. Ini yang sebelah kiri alhamdulillah juga bagus. Di kejauhan sana rumput yang paling tebal juga mati. Memang kita agendakan secara teori pematuran itu mahal dan banyak biaya. Namun yang kita alami, pematuran itu justru kita wajibkan agar nantinya menambah injak-injak kaki, juga membersihkan paling bersih mulai dari sela-sela di pinggir kiri kanan. Juga perlakuan penyulaman di beberapa titik ada yang godang, nampak seperti ini. Ini kemarin sudah kita kendalikan, namun tetap ada aja. Salah satu fungsi dari pematuran yaitu menyulami seperti ini guys. Nanti disempel, diambil dari kiri kanan yang rumput, nanti bisa ditanami. Itu spesialis, ada yang watun plus sulam, nampak seperti ini. Ini bagus sekali. Mbah ya jangan delok ngisor, Mbah. Ini kita coba. Yo. Ini kebetulan kita berjalan di tengah. Sebelah kanan ini baru umur 1 minggu guys. Ini nampak masih menguning. Sebelah kiri ini milik kita. Alhamdulillah nampak 5 hari dari aplikasi pupuk juga mulai terserap, juga rumput mulai tenggelam karena kita beriringan dengan yaitu aplikasi herbisida dan pemupukan. Memang kita wajibkan untuk aplikasi pewatunan. Memang kata-kata matun sedikit lebih mahal guys. Itu bila tanpa perlakuan herbisida, artinya mulai dari awal kita sarankan sampai 3 kali, ini terbukti sudah mulai berkurang. Kemudian terakhir kita aplikasi umur 17 hari yaitu yang sudah pernah tumbuh, kita sarankan kemarin. Contoh yang nampak yang kita alami ini yaitu pemakaian benfuron 25 gram plus satrun. Yang bagus tadi di depan 50 mili. Ini yang kita pakai dosis standar yaitu kisaran 230 mili kemarin. Ini di sana lihat kuning-kuning itu adalah belembem jawan, juga terlihat mati. Ini yang dosis rendah guys, dosis standar. Di kejauhan sana juga kuning-kuning. Persisnya 5 hari. Memang karakter herbisida sistemik yaitu 5 hari sistem kerjanya. Kita sarankan betul dari aplikasi kasar, kemudian aplikasi kasar, kemudian pengairan guys. Kita lakukan pengairan, kebetulan malamnya kita dapat jatah air irigasi. Ini nampak bekerja dengan air, nggak usah lembut-lembut. Ini kita buktikan bahwa aplikasinya berhasil. Namun ini sedikit kurang dosis guys, nggak apa-apa nanti, karena setelah ini kita lakukan penyiangan manual.
Fungsi dari herbisida ini juga melemahkan rumput, artinya dicabut nanti biar mudah. Biasanya pencabutan ini yang pedot, bahasa Jawanya putus, bila dilakukan dari herbi ini langsung prel gitu guys, karena akarnya sudah mulai rusak. Ini terlihat paling parah. Kira-kira ini untuk aplikasinya kurang merata, terlihat masih hijau. Nampak seperti ini. Ini kita cek dari yang tempat basah sampai kering. Ini yang terlihat yang tidak mati, artinya tidak merata untuk aplikasinya. Ini di tengah-tengahnya menguning itu adalah hasil dari herbisida kita. Nampak, alhamdulillah ini juga bagus. Aplikasi yang kita simpulkan, apapun merek pratumbuhnya, usahakan aplikasi kasar. Dosis bisa ditambah jika memang ada rumput yang sangat tebal seperti ini. Ini yang di tengah-tengahnya itu guys. Kita berusaha mendekat. Nampak seperti ini. Nah, ini adalah rumput yang nanti memang kita kondisikan biar tumbuh agak besar. Rencana mau dilakukan pewatunan. Nampak di tengah-tengahnya ini airnya juga kurang bisa menggenang, namun terlihat menguning sampai ujung sana ada yang menguning. Ini besok kita kondisikan tanggal 4 guys untuk aplikasi pewatunannya. Nampak seperti ini. Memang untuk herbisida ini reaksinya lambat, 5 hari. Aplikasikan kasar saja, dosis ditambah bila perlu. Lakukan segera pengairan. Jika tidak ada air, ini contoh yang mengering di situ. Ini yang mengering guys, ini nampak kurang maksimal karena airnya juga tidak bisa menggenang. Adalah contoh bahwa perlakuan kita benar. Herbisida harus bekerja dengan air agar maksimal di perakaran sistemik dari akar, batang sampai daun. Jika kondisi tanah yang tidak berair, disarankan mendingan nggak usah diaplikasi karena herbisida juga mahal. Atau kondisikan bagaimana caranya setelah aplikasi untuk herbisida ini mendapatkan air 2 hari guys minimal. Terserah bagaimana caranya, atau mungkin pagi sore semprot, besoknya pengairan. Jika habis lakukan pengairan lagi. Artinya memang diragati bahasa Jawanya untuk airnya biar maksimal karena herbisidanya juga mahal, apalagi yang golongan Novlex, Loyan itu pasti bekerja dengan air, tidak bisa ndak, harus ada air. Artinya bila tidak ada air mending tidak usah dibelikan herbisida golongan itu. Yang sedikit mahal juga Nomin, golongan Nomin, Tabas itu juga bekerja dengan air. Top Shot, Liver Cleanser, ini terbukti bekerja dengan air. Nyatanya ada yang kuning-kuning mulai layu mati. Ini yang dosis standar, tidak kita tinggikan untuk saturnya, karena yang benfuran memang sebenarnya 25 gram menjadi 2 tangki. Kita jadikan 1 tangki sudah overload, dosis tinggi. Kemudian untuk saturn kita memang karakter saturnya memang kita amati, dosis standarnya memang 25 mili. Kita tinggikan menjadi 50 mili sampai 60 mili guys, karena satu top itu penuh, tulisannya 50, biasanya tenaga kita berlebih, untuk sedikit berlebih tambah 10 mili karena share penuhnya. Mbak seperti ini. Ini yang dosis berlebih. Coba aja, ini kita rekomendasikan karena ini memang terlihat bagus, namun kita juga nggak yakin karena dari dulu biasanya ini nanti kalau nggak dibersihkan tetap tumbuh lagi guys. Untuk karakter herbisida purna tumbuh ini memang bagus, bisa dicoba. Artinya Saturn D pemakaian 60 mili gitu aja. Kemudian benfuronnya 25 gram untuk 1 tangki 16 liter. Aplikasi kasar
merata, nggak usah lembut-lembut, justru disarankan kasar seperti percikan. Kemudian segera lakukan pengairan penuh setelah 24 jam minimal 2 hari. Ini pengairannya sudah 5 hari ini masih terjaga. Ini juga berkat dari perlakuan kompos kita yang sudah jadi. Salah satunya yaitu menyimpan air kompos tersebut. Maka dari itu kita terus memakai kompos agar tanahnya ini ngendut guys, bisa jauhnya. Kemarin memang tenaga kita bilang dari sebelum pemakaian kompos sampai setelah pemakaian kompos, tanahnya lebih ngendut, lebih kental, lebih lunak, begur. Artinya tidak ada pengerasan di tanah-tanahnya karena organik kita memang manjur, juga bakteri-bakteri hidup. Akhirnya tanaman juga sempurna, mulai hidup. Memang rumput-rumputnya ini istilahnya ulune bumi guys, bahasa Jawanya. Rambutnya bumi, dimanapun tempat pasti ada rumput. Maka dari itu kita kendalikan dengan seksama, melihat kondisi dan waktunya. Ini yang mengering, terlihat juga rumputnya ada, namun sisi positifnya berkat dari komposnya ini anteng guys. Ini kemarin yang kita tayangkan dari awal, menggunung, mengering, ini alhamdulillah mulai menyimpan air. Kurang lebih gitu guys, sekedar cerita, sekedar tambah wawasan. Nanti kita sambung lagi pada season berikutnya. Selamat sore, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.